Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Bapak Pinuko Edi Nugroho dari GKM Yogyakarta dengan tema Belajar Mendengar Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum itu mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu untuk segala kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam seluruh hidup kami. Dan malam hari ini kami hendak kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya hikmat-Mu boleh menolong kami, Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami mengenali pemberitaan firman-Mu sehingga kami mendapatkan kekuatan daripadanya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini tema kita adalah tentang belajar mendengar Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah belajar mendengar Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama membaca dari firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Saya akan membaca dan Bapak Ibu akan menyimak bersama. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salah satu tanda dari orang yang percaya adalah dipenuhi oleh Roh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu akan menolong orang percaya untuk tidak menjadi yatim piatu atau bisa dikatakan tidak mengerti pimpinan Tuhan atau ditinggalkan Tuhan. Maka Roh Kudus dijanjikan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Yohanes 16 ayat 13 ini menegaskan Roh Kudus itu apa? Yohanes berkata, apabila Ia atau Roh Kudus itu datang, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu akan memimpin kita, orang-orang percaya, ke dalam seluruh kebenaran yang Allah miliki, sehingga kita dibuat mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Artinya fokus dan kerinduan dari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah menghasilkan kebenaran di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya yang akan tunduk dan taat akan pimpinan Roh Kudus akan dibawa ke dalam seluruh kebenaran yang Tuhan miliki di dalam kehidupannya. Dan itu merupakan hal yang penting untuk terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bahwa mereka hidup dalam kebenaran sehingga bisa menjadi saksi Kristus dalam rangka untuk memberitakan kebenaran. Jadi kalau kita mengerti di sini yang disebut Injil bukan sekedar kabar dari surga kepada manusia, itu betul. Tetapi dampak dari kabar dari surga itu adalah kehadiran
kebenaran di dalam kehidupan manusia. Sebab dikatakan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya atau berdasarkan kepentingan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya yang daripada Allah itu yang akan dikatakan kepada manusia, sehingga manusia sekali lagi hidup dalam kebenaran dan mengerti hal-hal yang akan datang yang diberikan oleh roh kebenaran itu untuk dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kebenaran yang dari Allah untuk dapat terjadi di muka bumi. Wow, luar biasa bukan? Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran yang bukan saja terjadi untuk kini dan di sini, hari ini, saat ini, tetapi juga akan terus bergulir dari hari ini sampai hal-hal yang akan datang. Dengan demikian, kebenaran yang ada di dalam kehidupan orang percaya bukan lagi kebenaran menurut dirinya sendiri, melainkan kebenaran yang mendapatkan inspirasi karena mendengarkan dan mempelajari pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mereka yang belajar kebenaran dari Tuhan akan menundukkan diri. Tidak ada orang percaya yang kemudian memegahkan diri atas kebenaran, karena kebenaran itu yang akan menundukkan dia dalam ketaatan. Perhatikan ketika Yesus mengutus para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan." Apa yang diperintahkan? Kehidupan di dalam kebenaran. Artinya, orang yang menerima kebenaran itu diproses Tuhan untuk dapat tunduk taat di dalam kebenaran, dan kemudian proses yang didapatkan itu yang kemudian diajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga kebenaran itu menjadi nilai bersama, menjadi kesepakatan di antara orang-orang yang disebut eklesia, orang-orang yang keluar dari mana? Keluar dari kegelapan menuju pada terang, menuju kepada kebenaran yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh roh kebenaran itu. Nah, sesimpel itu kalau kita mau belajar mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan adalah mendengarkan pimpinan Tuhan berdasarkan kemauan Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan. Tetapi acap kali kita bukan mendengar Tuhan dalam rangka ketaatan, tetapi hanya untuk memuaskan otak dan memuaskan berbagai analisa kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan memberitakan kebenaran itu dibuat dalam ukuran-ukuran tertentu, di antara mana yang benar-benar saya mau lakukan dan mana yang kemudian saya mungkin pikirkan akan lakukan. Jadi kalau kita belajar di sini, masalah orang itu hidup dalam kebenaran itu bukan masalah pengetahuan dan tidak punya pengetahuan. Tetapi yang menjadi masalah adalah punya pengetahuan akan kebenaran, tetapi yang menjadi tantangan adalah apakah orang tersebut mau dan bersedia dipimpin dan digerakkan di dalam kebenaran itu. Apakah mereka tidak tahu? Oh, tentu pasti tahu. Kecerdasan manusia yang ajaib dan dahsyat diciptakan Tuhan membuat dia mengerti apa yang disebut benar dan tidak benar. Tetapi acap kali yang didengar dari Tuhan belum tentu dilakukan. Karena masalahnya bukan tidak tahu, tetapi tidak mau.
melakukan apa yang telah didengar bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang percaya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita kembali diingatkan akan pesan yang penting ini. Bersediakah kita untuk menerima roh kebenaran yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Tanda orang percaya adalah hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya dipimpin oleh roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka kita orang percaya akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa akibatnya? Ya tentu kita juga tidak akan lagi berkata-kata menurut kepentingan kita sendiri, tetapi apa yang menjadi kepentingan Allah, kehendak Allah, cita-cita Allah di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang yang Tuhan sudah sediakan untuk kita layani. Segala sesuatu yang kita dengar akan membawa kita pada pengenalan Allah yang lebih dalam, bukan saja gini dan di sini, tetapi juga sampai kepada hal-hal yang akan datang. Oleh karena itu, kembali kita ditantang, sejauh mana kebenaran itu menjadi keinginan dan kerinduan kita. Kalau itu yang terjadi, maka Roh Kudus akan leluasa hidup dan bergerak di tengah-tengah kehidupan kita. Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, malam hari ini kita semua dipanggil untuk mengikuti apa yang Kristus inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga gereja Tuhan adalah gereja yang membawa kebenaran. Keluarga-keluarga yang dipimpin Tuhan akan menghasilkan pendidikan-pendidikan kebenaran dan kehidupan yang penuh kebenaran. Sehingga masa depan anak-anak di dalamnya akan senantiasa dituntun dalam kebenaran Tuhan. Dan perusahaan mana yang tidak memerlukan orang-orang yang penuh kebenaran? Kantor mana, instansi mana, dan lembaga mana yang menginginkan orang yang penuh dengan kebohongan? Saya rasa kebenaran adalah kebutuhan umat manusia sepanjang abad. Karena itu yang menyebabkan terjadinya perubahan atau transformasi di dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia membiarkan kebenaran menjadi ukuran yang paling penting di dalam keseluruhan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita renungkan dan gumuli ini sungguh-sungguh. Doa kami, kiranya kita dipimpin untuk mendengarkan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan kita mau membiarkan hidup kita diatur, ditata, dan dipimpin Tuhan senantiasa. Ini memerlukan proses pembelajaran yang tidak mudah. Setiap hari kita perlu menundukkan diri di hadapan Tuhan dan membawa seluruh orang di sekitar kita untuk rendah hati, membiarkan roh kebenaran itu memurnikan dan menuntut langkah hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan bersama-sama dengan para pendengar yang terkasih, kami berdoa kiranya kami semua belajar mendengarkan Tuhan yang memimpin kami dalam kebenaran. Dan kiranya pimpinan-Mu akan menolong kami melihat kebenaran akan terus terjadi dalam kehidupan kami dan akan terus menjadi masa depan kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, lembaga pelayanan kami, perusahaan kami, toko kami, gereja kami. Sehingga Injil Tuhan, kebenaran Tuhan, kabar baik Tuhan akan menjadi milik umat manusia senantiasa. Dan dimanapun kabar baik itu diwartakan, kebenaran menjadi tujuan utama, menjadi mahkota kehidupan yang dimiliki oleh setiap umat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai ketemu di dalam pembelajaran perenungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.